Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Fadilatut ta'limi, adapun ini yaitu bab menyatakan fadilahnya ngajar. Kemarin kan fadilahnya ngaji, sekarang fadilahnya ngajar, sebelumnya fadilah ilmu. At-ta'lim itu masdar daripada 'allama yu'allimu ta'liman. 'Allama yu'allimu ta'liman. Ngajar ya, artinya mengajarkan, memberitahukan, gitu tuh ilmu. Amal ayatu, adapun ayatnya, keutamaannya disebut di dalam ayat, salah satunya faqauluhu azza wa jalla, maka itu firman Allah azza wa jalla, maha agung Allah, wa jalla tulisnya maha agung, maha mulia, maha agung. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ini asalnya ayat ya ayyuhalladzina amanu la tanfiru kaffah falaula nafara minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Hai orang-orang yang beriman, jangan semuanya berangkat perang. Ya, la tanfiru kaffah, semuanya perang. Jangan, harus ada yang ngaji sebagian. Di keluarga juga gitu, jangan semuanya usaha, kagak ada yang ngaji satupun. Yang usaha ada, yang ngaji korbanin satu, begitu ya. Yang itu namanya kerjasama ya, harus di manage. Agama harus di manage, jangan dibiarin. Ngaji dia dewek kayak ngaji, biaya dewek, ini dewek kagak diperhatiin sama sekali ya, kasihan. Di Yaman tuh begitu kerjasamanya, saudaranya kerja di Arab satu, sisain di Yaman, ditopang biayanya semua sampai selesai, baru tuh jadi. Nah, kalau semuanya sendirian pot-potan, nah, udah kagak jadi diomelin, tulisnya kagak sekolah nyantren gitu, diomelin gitu. Boro-boro nyelamatin agama ya itu diomelin gitu ya. Harus ada yang terjun di dalam agama, jangan semuanya. Karena apa begini, di dalam Islam itu, dalam fikih nanti kan ada bab janaiz tuh, nyolatin, mandiin, nguburin apanya. Itu yang berhak aslinya nih, yang berhak nyolatin yang jadi imam, yang berhak mandiin siapa? Walinya mayit. Siapa yang paling utama? Asobahnya. Tuh. Ya, kalau laki-laki ya laki-laki, anak laki-lakinya siapa? Mandiin. Kalau bocah ada punya bapaknya. Keluarga dulu, bukan orang lain yang ngatur. Udah, kenapa keluarga? Karena arfaq dalam fikih itu elatnya, karena keluarga itu lebih sayang. Jadi begitu ya. Kafanin. Habis dikafanin, sholatin dulu. Ya, disolat, kalau di sana adanya begitu, disolatin habis kafanin sebelum dibawa ke masjid ya. Habis itu yang nyolatin siapa? Keluarga, bukan kiai. Walaupun ada ulama, wah imamnya
yang jadi imam itu keluarga, bukan kiai ya. Nah kalau kagak ada yang ngerti, saling dorong lu susu dorong mundur, kabur ke belakang. Keluarga dulu maju, mana keluarganya, mana asobahnya, mana babanya kalau yang meninggal anaknya. Nah mana anaknya, ini tarik udah, bisa nggak nyolatin, tarik. Kalau nggak wakilin, kata anaknya, saya wakilkan ke, nah baru wakilnya siapa yang dahulukan, siapa yang paling dahulu asobahnya, urutannya ada asobahnya, kayak asobah wali nikah, asobah dalam hal ini nih apa wala, terus asobah dalam hal pengurusan jenazah itu ada walinya. Nggak asal tanjak tunjuk aja yang jadi imam siapa, jangan. Haknya keluarga ini, masuk nguburin apa itu haknya keluarga. Nah kalau kagak ngerti tentang urusan agama, gimana semuanya diserahin ke orang? Coba kalau ngerti, keluarga deh yang ngatur. Kan saya ngaji, paham begini caranya, begini tuh gitu. Nanti mah kalau ada sholat jenazah di sini, keluarganya tarik suruh maju jadi imam. Kenapa? Di fikih begini aturannya gitu, bukan kiai, di fikih begini. Saya malu, saya takut, makanya ngaji. Korbanin dalam satu keluarga harus ada yang berani gitu ya, dites kalau jenazahnya. Jangan orang mayit itu sangat butuh waktu meninggal tuh, butuh kasih sayang keluarga gitu tuh ya. Bukan berarti wah kok begini sih, bukan begini, emang begitu. Di sini adatnya adat lagi, agama adat lagi. Agama ngaturnya begitu, fikih yang imamin adalah keluarga dulu begitu, baru habis nggak mau pindah, kalau nggak wakil ke kiai fulan, yang wakilin yang berhak yang pertama kali gitu tuh ya. Kalau yang meninggal anak, fa'aulan nasi bi imamihim hum aulan nasi bi ghuslih. Yang berhak jadi imam itu adalah yang berhak waktu mandiin. Itu ya, biar tahu. Ribet enggak ribet, emang begitu agama ngajarin tuh. Nah itu makanya jangan semuanya diterjunin ke dunia, jangan terjunin satu agama, korbankan satu gitu ya, biar paham tentang agama. Jadi nanti di keluarga yang ngajarin ada satu gitu. Waliyunziru qaumahum la tanfiru kaffah falaula nafara, falaulanya litahdid, falaula nafara ay infiru, maknanya mengapa tidak berangkat, kata Allah, disindir begitu, padahal itu bukan sindir, harus berangkat. Falaula nafara minhum, dari mereka, ta'ifatun, satu kelompok, liyatafaqahu fiddin, untuk mendalami agama. Kemarin tuh ya di bab fadilah ta'allum, ngaji itu yang ngaji mukhtasarat, kitab-kitab yang kecil dulu yang ringkas, mukhtasar shagir, safina, risalah jamiah, pahami dulu, terus ngaji gitu terus tuh, pahami kita tuh ya ngaji durus tauhid yang pendek, yang sederhana dulu, tauhid atau tauhid dasar dulu, naik lagi terus ngajinya. Jangan udah ngaji mukhtasar berhenti hatam kitab itu, ya sudah ilmunya segitu doang, terus naik gitu ya, sampai udah jenggot, sampai punya cucu, ngaji terus gitu tuh namanya tafaqqah, liyatafaqahu fid din. Karena agama harus diperdalam, agama harus dipaham begitu tuh. Agama itu harus dipahami dan dimengerti, bukan hanya cewek doang yang harus dipahami dan dimengerti. Agama harus dipahami dan dimengerti begitu tuh urusan. Harus dipahami dan dimengerti gitu ya. Ya tafaqahu fiddin, paham dulu, pahami agama pelan-pelan, jangan ini mama cewek memahami dan mengerti agama or ditinggal gitu ya. Yatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza rajau. Kalau udah kelar nyantrennya, kalau udah kelar ngaji, balik ajar ini ilmu yang dapat begitu. Wal yunziru qaumahum idza rajau, ketika pulang ke kampung gitu ya. Tapi ngajinya benar-benar mendalam, benar-benar paham usul,
mahrimal usul illa bitadhi'il usul. Orang tuh kagak nyampe, kagak jadi ini, kagak jadi itu karena dia menyanyiakan usul. Menyanyiakan usul. Kata ulama, mahrimal usul illa bitadhi'il usul. Orang tuh kagak nyampe, tidak terhalang daripada sampai ke tujuan karena nyanyiakin usul. Dasarnya dulu kuat ya. Dasar ngaji yang dasar ngaji yang yang gampang dulu. Orang pengennya yang ini aja, dasarnya dulu. Ngaji fikihnya mukhtasarat dulu, itu naik gitu tuh. Biar kokoh dulu dasarnya, pondasinya, biar sampai itu ngaji yang pokok-pokoknya. Waliyunziru qaumahum, agar mereka memperingati akan kaumnya idza raja'u, ketika balik. Ngajarin gitu tuh. Waliyunziru artinya memperingati maksudnya ngajarin, ini salah, ini rukunnya begini, ini syaratnya begini, tuh ngajarin toharoh. Ya kalau udah dapat ilmu pulang, tahu caranya mensucikan, tahu caranya nyuci ikan kan dicucinya di panci. Nyucinya gimana caranya biar benar ikannya taruh panci disiram, namanya airnya warid. Jadi walaupun kurang dari 2 kula suci nih. Tapi kalau dicucinya begini, ini air dulu satu-satu dimasukin ayam ke ikan. Ini air akhirnya nggak bisa buat cuci yang lain. Kenapa? Karena ini airnya jadi mutanajis. Akhirnya dicemplungin aja jadi mutanajis lagi. Repot, banyak cara, banyak air. Biar bener air ayam dulu atau ikan dulu yang ada darahnya tuh baru disiram, set, buang airnya, buangin lagi, set, buang air. Kalau satu-satu cuci satu-satu, ntar ini pakai air ini satu-satu, lemutan aja airnya. Akhirnya enggak tuh, karena ngaji. Jadi ngaji itu bukan buat jadi pintar, buat enggak, biar bener kita itu dalam menjalankan agama di rumah ya. Gitu. Nyuci baju juga sama di mesin cuci ataupun di ember. Jangan dicampur baju yang najis sama baju yang kotor. Gitu. Kalau dicampur tabungnya mesin cuci itu lebih bisa nampung air 2 kula enggak? Kurang dari 2 kula. Kalau gak tahu ilmunya campur aja. Ya, bekas kencing bahasa campur. Airnya jadi nyampur semua, asalnya satu doang, pakaian yang najis itu juga najisnya dikit gara-gara siram, jadi semua air najis, pakaian semua di situ najis. Yang penting wangi lagi gitu tuh, yang penting suci, bukan yang penting bersih. Apalagi ya bersih ya, kalau bersih mah gampang gitu tuh ya, biar tahu, biar ngerti. Terus gimana caranya kalau udah terlanjur? Rendam, kucek lagi, buang airnya, terus rendam lagi sampai nggak ada bau berubah bau warna rasanya nggak ada, dan najisnya udah hilang. Jangan ditaruhin apa-apa, biarin air aja dulu, terus udah itu baru dicuci pakai deterjen, karena ini udah semuanya udah suci, tinggal wangi-wangiin tuh begitu ya. Kalau kagak, semua pakaian najis, sholat aja walaupun pakaiannya cakep, kalau tidak dibarengi dengan agama maka tidak diterima ibadahnya, nggak sah. Nggak usah ngomong diterima, sah dulu dah gitu ya, sah dulu. Nah itu didapati kalau kita ngaji gitu ya. Begitu tuh ngaji, kalau kita ngaji tahu tuh, oh ini nggak boleh, oh ini boleh, oh ini najis, mutanajis, mustamal, enggak, dan macam-macam tuh ya. Begitu tuh. Kayak kita kencing di kamar mandi, air yang di ember kurang dari 2 kula, habis itu kecampur pakai air wudhu, kecipratan pakai air mustamal, jadinya atau wudhunya di situ di ember lagi, jatuhlah air mustamal ke situ, dipakai buat cebok, kagak sah ceboknya, kagak hilang najisnya, dikira mau udah aja bersih. Sholat aja kagak sah, jadi kagak sah sholat, kagak sah sholatnya, dianggap kagak sholat. Oh, gara-gara kita nggak tahu begitu tuh ya. Kalau udah tahu ya, kalau udah tahu amalin gitu tuh. Waliyunziru qaumahum, gitu, agar mereka mengingatkan akan kaumnya. Ngaji itu harus diajarkan, jangan sampai nggak ngajar. Ya saya mengajinya cuma berapa, ajarin yang ente bisa gitu. Kalau nggak bisa
ajarkan yang bisa. Falyunziru qaumahum idza raja'u, kalau balik jangan sampai kagak ngajar, walaupun 1-2 ajarin. Nggak ada yang diajarin, tembok ajarin gitu tuh. Ngomong sama tembok gitu tuh ya, ajarin. Yang penting udah bilangin. Al-Imam Ibn Aqil, Al-Imam Ibn Malik, Muhammad bin Abdullah bin Malik tuh, beliau itu setiap hari nggerok di pintu, siapa yang mau ngaji kitab ini, siapa yang mau ngaji ilmu ini, udah agak ada yang datang. Tapi setiap hari beliau nawarin siapa yang mau ngaji ini, siapa. Jadi beliau udah terbebas dari penyakit kitmanul ilm. Yang penting saya sudah sampaikan, yang mau ngaji monggo. Ketika nggak ada yang ngaji udah bebas daripada kitmanul ilm. Begitu ya, harus diajarkan. Tuh doa ajarkan, gitu tuh, ajarin aja, begitu tuh, ajarin. Oh saya mau macul di sawah ajarin tentang ilmu ini, ilmu tuh ajarin, walaupun sambil bincang gitu tuh, ajarin, selipin ilmu gitu. Raja'u ketika pulang, begitu tuh ya, harus ngajar biar manfaat ilmunya. Idza raja'u ilaihim, bila pulang, la'allahum yahdharun, supaya mereka takut, gitu tuh, diajarkan supaya tahu, yang kagak tahu biar tahu, gitu. Kalaulah semuanya ini yang punya ilmu kagak ngajarin, maka akan tersembunyi ilmunya di hati. Iya kalau panjang umur, kalau kagak udah ilmunya ke bawah mati, kagak keburu diajarkan, gitu. Buru ajarin tentang pernikahan, ajarin tentang pernikahan, apa-apa yang terkait dengan pernikahan ajarin, rukun nikah, syarat nikahnya, maharnya, terus apanya ajarkan, perceraian, talak ada 2, ada talak khulu', ada talak raj'i. Yang raj'i terus begini-gini, yang khulu' ajarin. Itu paling beratnya masalah adalah masalah khulu'. Masalah khulu harus tahu, masalah raj'i harus tahu, sigat-sigat talak harus tahu, bagaimana kalau talaknya lagi marah, apakah jatuh, harus tahu, jangan asal jawab, begitu ya. Harus ngaji, bagaimana masalahnya, begitu tuh. Harus ngaji, kalau kagak ngaji diem aja. Enggak, walaupun udah nikah tetap belajar, karena di dalam pernikahan ada hal-hal terkait di situ. Bagaimana nanti kalau harta gono gini, ya terus dipelajarin, ngaji terus. Bagaimana kalau ada sengketa tanah, sengketa barang, sengketa apa, ngaji terus. Ketemu di fikih itu ya, bagaimana cara mutusinnya. Nah kalau kita itu ngaji terus, ajarkan, nanti agama ini akan jalan, gitu. Kalau kita yang pintar kagak ngajarin kemarin kan, yang alim yang gak ngajarin, yang bodoh kagak mau ngaji, ya wis mogok, begitu tuh ya agama. La yang bagi, kata Nabi kan, la yang bagi lil jahil ayaskuta ala jahlih, wala lil alim ayaskuta ala ilmihi. Kemarin kata Nabi, tidak semestinya, tidak selayaknya bagi orang bodoh dia diam, dan orang alim juga diam, gitu. Harus ngaji, gitu, harus kerjasama. Wal muradu huwa at-ta'lim wal irsyadu, dan yang dimaksud huwa ta'limu, huwa kembali ke inzar. Wal muradu huwa wal yunziru tuh. At-ta'lim maksudnya ngajarin, wal irsyadu dan ngebimbing, dibimbing. Ya, dibimbing. Kalau ta'lim itu ngajarin ilmu, kalau irsyad itu bimbing ilmu dan kelakuan, dibimbing. Ada orang kagak tahu, diajarin, diarahin. Irsyad tuh, itu irsyad. Hadiyu, kalau dalam kitab Irsyad Ma'alim bahasanya hadiyu. Hadiyu itu jadi petunjuk ucapan dan kelakuannya, itu namanya hadiyu. Al-hadiyu. Wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik-baik petunjuk itu petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Hadiyu itu ucapan, perilakunya jadi petunjuk, itu namanya hadiyu, gitu. Kalau ta'lim doang, ngajarin, ngarahin, ini bab ini ngajarin doang. Kalau irsyad bukan hanya ucapannya, perilakunya, ngarahin, diarahin yang beres, gitu ya. Kalau masih kecil diarahin gampang, kalau gede udah
ngotot begitu ya. Makanya mumpung masih lemes kita, mumpung masih kuat ya, mumpung masih kita ini senggang, yo ngaji banyakin gitu teh ilmu yang belum tahu kali. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la liyubayyinannahu lin-nasi wa la yaktumuna. Dan ketika aywadhkur, dan ingatlah wahai kekasihku, idh akhadallahu, ketika Allah mengambil sumpah mitsaq, akan janji, alladzina utul kitab, akan orang-orang yang diberi kitab, ahli kitab. Apa janjinya, isinya? Liyubayyinannahu linnas, begitu, agar mereka menjelaskan, yubayyinannahu linnas, agar mereka menjelaskan akan kitab, linnasi, bagi manusia, jangan diumpetin, wala yaktumunahu, dan tidaklah gitu, mereka mengumpatkan, menyembunyikan akan kitab. Terangin, ajarkan. Diambil sumpah sama Allah, kalau kita ngaji harus diajarin. Yang sampai gak ada yang diajarkan, karena ilmu itu amanah. Ilmu itu adalah amanat, 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 sampai Rasulullah amanah, harus diajarkan. Begitu ahli terangkan. Wa huwa ijabun lit-ta'lim, dan itu qauluhu ta'ala wa itu mewajibkan bagi ta'lim, wajib kita ngajar, wajib hukumnya. Apalagi yang fardu ain, wajib hukumnya. Fardu ain tuh baca Fatihah biar benar. Fardu ain belajarnya baca suratul Fatihah. Surat Fatihah kan wajib itu buat sholat ya, mulai dari alhamdulillah sampai waladhdallin tuh harus benar tuh, minimal Fatihah. Ngaji tajwid, ngaji tajwid gitu, makhrajnya harus benar dalam sholat ya, biar sholatnya sah. Kalau Fatihahnya kagak sah, bukan lagu mau lagu keroncong silahkan, asalkan makhrajnya bener, begitu tuh ya. Yang penting mah makharijul huruf sama tajwid gitu. Satu fardu ain. Rukun-rukun sholat tuh harus tahu, wajib itu. Rukun puasa harus tahu, wajib itu. Rukun haji dan umroh harus tahu, mana yang rukun, mana yang wajib dalam haji. Beda ya, beda. Apa bedanya rukun sama wajib dalam haji? Kalau rukun ditinggal kagak sah hajinya. Kalau rukun seperti wukuf di Arafah kagak dilakuin, udah hajinya kagak sah. Kalau wajib haji, kewajiban haji seperti mabit di Muzdalifah, mabit ramyul jimar, lontar umrah, enggak dilakuin enggak ngapa, tapi kena dam, ganti pakai dam gitu tuh ya. Oke, begitu. Harus tahu rukunnya, belajar rukun mana sunnahnya gitu tuh. Terus kalau dalam umroh mana rukunnya, begitu tuh ya, harus tahu mana rukunnya. Rukun umroh sama kayak rukun haji, kecuali wukuf nggak ada gitu tuh ya. Ihram minal miqat, ihram wajib, rukun tuh ihram tuh. Kalau ihram dari miqatnya itu ihram tuh rukun, begitu tuh. Terus habis ihram tawaf masuknya rukun, itu tuh. Sa'i rukun, halak rukun, itu udah cukup. Mau begitu doang gitu ya, gitu tuh. Kewajibannya adalah menjaga daripada sesuatu yang diharamkan. Wajibnya itu menjaga daripada sesuatu yang diharamkan waktu ihram, wajibnya. Kalau wajib haji banyak wajib haji kita tuh ya, miqat, ihramnya dari miqat gitu. Terus dan lain-lain itu ya, harus tahu, jangan asal ibadahnya. Kita harus ngaji gitu teh, ilmunya yang terpenting.
wajib ajarin tuh yang tahu. Wa qauluhu ta'ala wa inna fariqan minhum. Nah, yang terpenting di dalam haji nanti adalah yang harus dihafal itu adalah dam. Arba'atu dima hajjin tuhsaru tuh. Anwa'ud dima, harus tahu dam, ada 4 golongan dam itu. Itu yang terpenting. Hafal itu sudah haji enak. Itu ya, hafal tentang yang diharamkan di waktu haji atau umrah. Anwa'ud dima, ada kitabnya khusus. Imam Ibnu Muqri ngarang kitab 14 bait tentang dam doang. Arba'atu dima hajjin tuhsaru, harus hafal dan harus tahu, paham. Kalau udah itu enak udah. Kalau udah menguasai dam haji, ini damnya nih enak udah. Yang diharamkan ini masuknya apa, ini masuknya apa tuh. Harus dihaji, ada kitabnya khusus, disarahin lagi oleh siapa itu, lupa namanya. Ada kitabnya namanya, kitab ditalikin nama Syekh Nuruddin Marbu. Itu tentang dam doang tuh ya. 14 bait. Tipis, kita kaji biar tahu, oh ini begini, oh begini tuh. Lagi yang terkait dengan travel harus tahu gitu tuh. Ini damnya itu harus tahu. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya sekelompok minhum dari ahlu kitab, dari kaum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, itu sungguh mereka menyembunyikan akan kebenaran. Hak ini adalah na'tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Ahlu kitab tuh banyak yang nyembunyiin tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad yang ada di kitab Injil, yang ada di kitab Taurat, disembunyiin gitu, enggak disampaikan kepada umat. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ajaran-ajaran yang benar disembunyiin. Gak boleh kita nyembunyiin ilmu. Haram hukumnya nyembunyiin ilmu. Begitu. Man katamal ilma uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Siapa orang yang nyembunyiin ilmu, maka dia akan dibelenggu, ya, dipakaikan pelana, bilijamin minan nar, diikat pakai ikatan daripada api neraka. Gitu tuh ya. Jangan disembunyi-sembunyiin ilmu mah. Wa huwa, dan adapun firman Allah, wa qauluhu ta'ala wa inna fariqam minhum tahrimunil kitman, itu mengharamkan bagi kitmanul ilm. Kagak boleh ngumpet-ngumpetin ilmu. Gitu tuh, diumpet-umpet. Ada yang mau ngaji, ajarin. Mau ngaji kitab tauhid, ajarin. Mau ngaji kitab fikih, ajarkan. Gitu tuh. Kama qala ta'ala fi syahadah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam menerangkan tentang syahadah, wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Orang yang menyembunyikan simanha akan syahadah, fa innahu, maka sesungguhnya keadaan atau maka sungguhnya siman, athimun qalbuhu, itu berdosa oleh hatinya. Fa innahu athimun qalbuh, dosa. Siapa yang nyembunyiin syahadah itu dosa. Udah tahu, ini ayat yang di surat Al-Baqarah yang paling panjang tentang syahadat. Tuh, wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Siapa orang nyembunyiin syahadat, maka sungguhnya dia itu dosa hatinya. Ayat ini menerangkan tentang kalau orang jual beli dan lainnya harus dicatat, harus ada saksi. Gitu tuh, 2 orang saksi tentang syahadah. Kalau diminta kesaksian jangan diumpet-umpetin. Kalau orang diminta saksi nih, syahadah ini ada 2 nih. Ada tahammulus syahadah, tadi babul da'wal bainat di fikih diterangin. Ada tahammulus syahadah, ada usyahadah. Tahammul itu kita ada orang mau ada transaksi atau ada kasus, kita mau jadi saksi, itu namanya tahammulus syahadah. Ada orang tahu ini punya tanah di sini, disaksi, ini tanahnya Bang Anu, ini transaksi atau hasil dikasih atau hasil warisan. Ada 2 orang saksi. Harus diketahui juga. Harus ngaji juga. Kalau nggak ngaji repot. Ada saksi harta, ada saksi selain harta, ya. Ada saksi ikrar dan ada pembagiannya.
Tuh, harus ngaji bener-bener ya. Ini adanya di kitab Fathul Mu'in, paling sederhananya tentang saksi-saksi ini. Kalau gak ada yang ngaji, gak ada yang tahu, repot, ilmu hilang gitu aja. Tuh ada tahammul. Kalau tahammul syahadah nggak disyaratkan sempurna. Artinya andai kata dia masih kecil tahu ini tanah punya fulan, masih kecil. Kelak di waktu ada sengketa, mana saksinya bahwa ini tanah punya Bang Anu? Ini bocah, ini bocah udah nggak bocah lagi. Ini Bang Anu, emang tahu? Iya, waktu kecil saya ngelihat babaknya ngasih ke sini nih. Akan waktu kecil, karena dia ngaji mungkin Fathul Mu'in. Loh, kalau tahammul syahadah mau walaupun masih kecil nggak apa-apa. Yang penting waktu ada syahadah saya udah kamil, gitu, udah gede, gitu tuh. Emang kesaksian ketika datang di depan hakim, ketika ada harus sempurna syarat-syaratnya, terus akil balik, dah. Tapi ketika dia tahammul boleh, dia belum sempurna dia tahammul syahadah. Sekarang jangan yang budak jadi saksi. Orang budak jadi saksi, gitu tuh ya. Harus ngelihat bener-bener, gitu tuh. Harus bener-bener. Saksinya mana? No, orang gila jadi saksi. Ntar ngamuk di pengadilan, gitu tuh. Bangkunya dilempar-lemparin. Nah, akhirnya hakim ketakutan. Harus tahu, harus ada ilmunya. Yang dia saksi siapa, gitu tuh. Saksi pernikahan juga sama. Saksinya harus adil. Sekarang nggak ada yang adil. Minimal saksinya adalah adilnya sekarang adil masturul adalah. Nggak diketahui adil, cukup yakfi. Anda kata sekarang nih harus dengan yang adil. Sekarang nih jelma nu adil. Ya, nggak ada yang adil. Gitu tuh. Sekarang nggak ada jelma yang adil, nggak ada. Nah kalau nggak ada yang adil nanti segala apa nggak sah. Gitu tuh. Nyari saksi pernikahan jangan asal tarik dari pasar, bang saksiin sini mau ada pernikahan nih. Lihat belum ngerapiin rambut ini, gondrong rambut. belum diikat nih rambut, gitu tuh. Nah oke, jadi saksi, gitu tuh ya. Akhirnya pas lagi saya nikahkan bulan saya terima nikahnya sambil ngebrak meja begitu tuh ya. Harus benar milih saksi, jangan asal-asalan. Ada syarat-syaratnya, harus ngaji itu kitab tentang pernikahan. Sekarang udah nggak ada yang mau ngaji, nggak ada lagi yang mau ngaji sekarang. Siapa yang mau ngaji, Ben? Kitab tentang pernikahan minimal Al-Miftah, naik lagi Zaitunul Alqah, Zaitunatul Alqah, naik lagi kitab Mishkat. Sekarang mana yang mau ngaji? Agak ada, gitu ya. Gak ada yang mau benar-benar biar rapi agamanya, gitu tuh. Termasuk kawaunya kagak mau ngaji, gitu tuh ya. Harusnya digembleng gitu, biar benar, biar tahu hukum-hukum. Begitu tuh dalam kesaksian aja jangan sembarangan, harus punya muru'ah, gitu tuh ya. Harus selain adil harus dia muru'ah itu punya rasa malu. Kalau bahasa Arabnya ayatakhallaqa bi akhlaqi amsalih, dia berakhlak seperti akhlak saudara-saudaranya. Yang muru'ah itu namanya muru'ah. Biar tahu apa sih muru'ah itu dia berkelakuan seperti kelakuan orang yang semisalnya. Kalau santri harus semisalnya kelakuan santri. Itu santri umumnya di sini misalkan pakai kain, santri pakai celana pendek, nggak sah jadi saksi. Santri main bola pakai celana pendek, di bos nggak sah jadi saksi, nggak sah jadi wali, gitu tuh. Tutupin auratnya, gitu tuh ya. Tambah dengkul, tuh. Terus kagak pakai peci, ya jalan ke pasar kagak pakai peci, gitu. Makan di jalanan nggak ada beginiannya tuh. Harus pakai peci, tutupin, gitu tuh ya. Kalau di sini misalkan santrinya pakai celana pendek, misalkan pakai celana panjang, ya boleh. Tapi kalau santri umumnya santri pakai sarung, umumnya santri pakai celana panjang, ini pakai celana pendek, udah ini nggak ada muru'ah.
begitu. Apalagi sampai santri orang sendal gitu tulis sudah, itu mah bukan muruah lagi ya, itu bukan muruah. Kalau muruah mah punya rasa malu begitu tuh ya. Kalau muruah mah itu namanya muruah. Ayatakhalaq bi akhlaqi amsali, dia berakhlak dengan akhlak seumpamanya dia. Begitu harus punya muruah. Santri pacaran gak ada muruah, jalan ke mana santri, jalan ke mana, ke atas pohon jalan rayap, udah gitu jalan. Santri boncengan berdua, santri nih dalamnya boncengan berdua sama cewek, nggak ada muruah, hilang muruahnya, pecat dari santri gitu tuh ya. Harus dijaga gitu tuh, jaga diri, jaga diri begitu tuh. Jangan jalan-jalan kalau belum ini, jangan gitu tuh ya. Terus punya muruah, makan tuh ya harus dijaga gitu tuh. Kelakuan kita harus dijaga begitu tuh, jangan asal-asalan tuh. Aurat tutup, jangan asal-asalan gitu tuh. Karena kaitannya apa sih, berat banget. Bukan masalah berat, sah dan tidaknya menikahkan, sah dan tidaknya menjadi saksi, itu tergantung kelakuan kita. Nggak sah jadi saksi, nggak sah semua akad gitu tuh. Gitu bilangin tuh ya, bilangin kalau nggak tahu tuh. Jadi gimana dong kalau udah gitu tuh, harus ditakdil selama setahun. Kalau dalam fikih itu di akhir-akhir tentang saksi harus ditakdil, awasin selama setahun. Dia orang berubah bagus kelakuannya, setahun diawasin, terus dipepet terus setahun. Oh udah cakep nih, takdil namanya, udah bagus jadi saksi. Harusnya itu ada orang-orang yang dipersiapkan buat jadi saksi begitu tuh, buat jadi saksi. Harus punya rasa malu, itu dia, harus punya rasa malu. Termasuk jangan bermesraan di depan umum sama istri, punya malu. Ini bermesraan depan umum, di tempat hiburan, di tempat liburan, bermesra-mesraan, cium-ciuman depan orang, itu yukhilul muru'ah gitu tuh, itu merusak kemuruahannya gitu tuh. Mesra-mesraan sambil gandengan tangan, cium-ciuman, bisa dibanting itu depan orang. Kagak punya malu gitu tuh. Malu, harus punya rasa malu ya gitu tuh, mahal tuh orang gitu tuh. Gitu tuh. Ini depan umum nyasar-nyasar kayak seorang depan umum sasar-sasar baik gitu tuh ya, sabar gitu tuh. Itu namanya muru'ah. Termasuk juga orang kalau punya muru'ah, jaga rasa malunya. Jangan depan umum garuk-garuk baik, garuk-garuk ke balbar, jaga. Gitu ya. Jaga ini, kagak ada rasa malu depan umum, pamer. Gitu tuh, jangan, harus ada muru'ah ya, biar bener. Dah begitu amat ya, emang begitu agama mah, susah amat dah begitu tuh, susah. Enggak susah liman waffaqahullah, kalau orang kasih taufik gampang ya. Orang mudah-mudahan kita semua kasih taufik biar benar begitu, biar sah jadi saksi begitu tuh ya, begitu. ومن يكتمها فإنها آثم وقال صلى الله عليه وسلم ما أتى الله عالما علما إلا وأخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين أن يبينوه للناس ولا يكتموه. Tidaklah mendatangkan Allah oleh Allah aliman, akan seorang alim, ilman akan ilmu. Adalah Allah memberikan ilmu kepada orang alim, illa melainkan kecuali wa akhadha alaihi minal mitsaqi,
Allah ambil atasnya seorang amil minal mitsaqi daripada janji, ma'akhadha akan apa-apa yang Allah ambil ala nabi atas para nabi, diambil saksi, diambil sumpah juga, janji apa, ayubayinuhu linnas, bahwa mereka menjelaskan nabi bagi manusia, wala yaktumuhu dan tidak boleh merahasiakan nabi akannya itu mitsaq gitu. Sama diambil janji juga kalau kita ngaji harus diajarkan. Jadi apa yang Allah berikan kepada ulama, apa yang sama diambil sumpah juga, diambil janji sama Allah, harus diajarkan, jangan disembunyi-sembunyikan. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Dan siapa, mannya istifham ingkari, tidak ada yang paling bagus apanya ucapannya ketimbang orang yang da'a menyeru yasiman ilallahi kepada Allah, itu tuh, wa amila salihah, dan beramal siman akan amal saleh. Itu yang paling bagus ucapannya dan perbuatannya adalah orang yang ngajak kepada Allah dan beramal saleh. Itu paling bagus-bagusnya kelakuan, paling bagus-bagusnya ucapan adalah ajakan nyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak ngaji, yo di-share, ayo ngaji, begitu tuh. Bagus tuh ngajak begitu, dorong, mengajak orang kepada kebaikan. Itu apa bahasanya, adalu alal khair kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan kebaikan, orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama kayak ngerjain kebaikan, pahalanya begitu. Satu orang, 2, 3, 1000 jadi benar lantaran apa yang kita share atau apa yang kita kasih tahu, apa yang kita ajak orang ini benar, maka pahalanya sama gitu ya. Satu orang kita ajak ngaji, satu orang kita arahin biar benar, maka kita dapat amal jariah. Sebaliknya, siapa orang yang sesat gara-gara kita, orang melenceng, orang masuk neraka gara-gara kita, maka kita dapat dosa jariah ya. Gara-gara seran kita orang sesat semua, gara-gara ajakan kita, ajakan kepada kesalahan orang jalan, gara-gara itu orang masuk neraka. Gara-gara itu orang membenci Rasul, membenci sahabat, membenci Ahlul-Bait, membenci kebaikan, membenci amal saleh ya. Kita sebabnya ikut banyak pengikutnya, followersnya jutaan, maka dapat dosa jariah. Dia udah meninggal tapi dosanya masih dilanjutkan. Maka yang beruntung itu baliman mata wa mati dunubuhu, beruntung orang yang mati dan mati pula dosanya. Suwailun iman mata walam yamut dunubuhu, celaka orang yang mati tapi dosanya nggak mati-mati, dilanjutin gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan kita jadi kunci kepada kebaikan ya, kunci kepada Allah, dan penutup bagi keburukan gitu. Penutup, jangan sampai kita jadi pembuka, dibuka orang pada masuk semua sesat semua gitu ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmati, dengan hikmah. Hikmah itu ilmu yang manfaat, dengan ilmu aja. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang bagus, nasihat yang bisa diterima gitu ya, nasihat yang lemah lembut, pelan-pelan begitu tuh. Kalau nggak bisa dengan cara halus, kasarin dikit gitu tuh, nggak bisa juga beliin tambang tak seret gitu sih ya. Gitu tuh, gitu terus salah pelan-pelan. Kalau bisa kasih sarung, kasih peci, orang juga ngerti gitu tuh. Kasih parang kayak peci, ngapain nih bang? Dijual gitu. Suruh sholat, maksudnya ini dakwah namanya. Nah, kali kagak punya, kasih sejadahnya, malah terbang kayak ladin. Gitu. Kasih tuh, kasih tasbih gitu tuh nih. Ngapain tuh?
udah ikutin gitu. Pelan-pelan ngajaknya, ayo ikut ke masjid, ikutin masjid tuh pelan-pelan, suruh sholat gitu ya, pelan-pelan. Sholat kagak sholat, saya serampang nih, kabur orang lompat. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ngajak orang tuh pelan-pelan, ajarin rukun-rukunnya, ajarin gitu ya, nasihatin supaya diterima gitu dengan bahasa yang lemah lembut, yang bagus, yang sopan gitu. Orang juga bakal mikir. Untuk sampainya dakwah kepada hati itu nggak perlu dengan bagusnya bahasan, nggak perlu sebenarnya. Dengan ketulusan ajakan dia juga akan gitu tuh. Nasihat wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan, dan debat mereka dengan sesuatu yang baik. Kata Imam Haddad, wajadilhum billati, yang dikutip oleh Al Habib Zain bin Sumed dalam kitab Fuyudat Rabbaniyah, dikatakan wajadilhum billati ahsan. Ada manusia yang ahsannya dengan lemah lembut, wajadilhum billati ahsan. Ada manusia itu yang manfaatnya gak dapat manfaat, bisa nerima kalau udah dikerasin, wajadilhum billati ahsan. Ini orang kudunya dikerasin, kayaknya kudu dikeluarin jurus dulu ini baru dia kalah, keluarin ketiganya tuh. Ya, baru dia tenang. Ada orang yang dengan ini langsung gitu, wajadilhum billati ya ahsan gitu tuh. Ya ahsan tuh bukan harus dengan lemah lembut, kadang nih orang dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, dia baru begitu caranya gitu. Qala ta'ala wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yu'allimuhumul kitab wal, dan Allah ajarkan akan mereka akan kitab, al-hikmah dan hikmah, ilmu pengetahuan ya. Wa ammal akhbaru, dan adapun hadis, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maka itu sabda Nabi Muhammad SAW, lamma ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila Yaman, tatkala Nabi mengutus akan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ilal Yamani, ke Yaman Utara. Ada masjidnya namanya Masjid Jabal Mu'adz bin Jabal di Yaman. Ada sampai sekarang masjid itu. Masjidnya 100% ngadep ke Ka'bah, ngadep pas ke Ka'bah ngadepnya. Andai kata dibelah nih, Ka'bah jadi dua, pas banget. Itu masjidnya Mu'adz bin Jabal, masjid tertua di Yaman. Masjid Mu'adz bin Jabal. Sana tuh banyak masjid sahabat. Ada masjid Syuwayyah, ada masjid Wa'il di Tarim. Itu masjid yang dibangun oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, diramaikan oleh Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Masjid Syuwayyah itu tanggal 1 Rajab ngadain hadrah. Malam tanggal 1 biasanya baca hadrah. Siapa orang yang naruh duit situ maka akan melimpah rezekinya, dibukakan rezeki mustajab. Itu namanya Masjid Syuwayyah, paling lama masjid sahabat begitu. Ada Masjid Wa'il, masjid yang dibangun oleh sahabat tapi dimakmurkan oleh para habaib, para ulama-ulama dahulu. Tarim, Yaman, banyak masjid-masjid peninggalan zaman sahabat gitu. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Begitu Nabi pesan sama Mu'adz, orang ngajarin ya, tunjukin orang, masukin orang Islam. La yahdiyallahu bika rajulan, sungguh bahwa bermula Allah tunjukkan oleh Allah bika dengan sebabmu, rajulan akan satu orang laki-laki, khairun itu lebih baik bagimu, minad dunya wa ma fiha, ketimbang daripada dunia dan seisi-isinya. Ente ngajarin satu orang jadi benar dulu, tahu nggak, dia nggak tahu jadi tahu. Ini dulu orang kafir jadi Islam terus. Satu orang jadi benar, satu orang jadi insaf berantaran engkau, maka ente lebih baik perbuatan minad dunya ma fiha. Dalam satu riwayat, khairun laka minat khumrin. Nah, lebih baik dari sedekah make harta yang terbaik. Lebih baik kita nunjukin satu orang benar, itu lebih baik. Nunjuk, ngajak beneran, ngarahin orang santren, ngajak ini sabab orang benar, satu aja
maka itu lebih baik. Khairun laka minad dunya wa ma fiha. Begitu terus, dakwah terus tiap hari kita harus ada dakwah, ngajak dakwah ngaji, ayo ngaji gitu. Namanya dakwah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi yu'allim an-nas u'tiya thawaba 70 siddiqan, atau liya'lam an-nas, siapa yang mengajarkan akan satu bab daripada ilmu, ya, ngaji, man ta'allama baban, siapa orang yang belajar akan satu bab, dia ngaji, liyu'allim an-nas, untuk ngajarin, dia ngaji biar ngajarin orang, ngaji satu bab dari ilmu, ngaji bab wudu doang, bab salat, bab ini, bab itu, dia mau ngajarin kepada manusia, wa'tiya thawaba 70 siddiqan, maka diberi dia akan 70, akan pahala 70 siddiq. Itu tuh sama dengan dia pahalanya 70 siddiqan. Siddiq itu orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mantap di dalam menjalankan agama, namanya siddiq gitu. Kalau dia ngaji tujuannya mau ngajarin orang yang benar gitu, ikhlas lillahi ta'ala, niatnya dibetulin tuh. Seperti Bidayatul Hidayah tuh, niatnya ngajarin, belajar, niatnya yang betul buat ngajarin manusia, pahalanya luar biasa gitu tuh. Waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala Isa sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Isa alaihi salam, ya sallallahu alaihi wasallam, man alima wa amila wa 'allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Siapa orang yang tahu, ngaji berarti orang tahu tuh karena ngaji, faham, baru ifham, ngasih paham. Ngaji kalau nggak paham nggak bisa ifham, ngaji faham baru ngasih paham. Biar paham gimana syarat-syarat ilmunya dipenuhi, terdapat paham itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham itu gitu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci biar paham adalah takwa, kunci biar paham adalah ngamalin ilmu, baru cepat pahamnya gitu tuh. Kalau orang kagak ngamal ilmu, susah pahamnya, susah. Kunci paham itu adalah mengamalkan ilmu. Takwa dari mana dalilnya? Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah firmankan, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqana, ay fahman yufarriqu bainal haq wal batil. Dikasih sama Allah pemahaman yang bisa membedakan antara hak dan batil. Furqanan ay fahman yufarriqu bainal haq wal batil. Pemahaman, kasih pemahaman. Kuncinya takwa. Kalau biar paham, kuncinya takwa. Gitu tuh. Ngamalin ilmu. Wa 'allama, habis ngamalin diajarin. Wadzalika, makasiman yud'a, itu diseru, aziman, akan orang yang agung, fi malakutis sama, di alam malakut langit. Orang yang ngajarin ilmu digelari atau bergelar orang besar, azim, fi malakutis sama. Ya, walaupun di dunianya dia masyhur, di dunianya enggak layu bau beh, agak dipeduliin, tapi di langit dia yud'a aziman fi malakutis, punya kerajaan di langit. Orang yang ngajarin, orang yang ngamalin ilmu, ngajarin tuh yud'a aziman fi malakutis sama, di langit namanya santer. Gitu tuh ya, bukan di bumi. Di bumi kagak populer. Banyak wali-wali masyhur kan, kagak ada yang tahu ternyata orang besar begitu tuh. Orang besar di langit. Yud'a aziman fi malakutis sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kana صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. الحمد للغفور للعبد للغرور والفرد في الأمور
والمسلمين أجمع آمين يا ربي يسمع فضلا وجودا منا لا بحساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي